Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang persamaan. Hari ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan itu ditandai dengan lambang berikut. Ada lambang besar dari, kecil dari, lebih besar atau sama dengan, atau kecil lebih kecil sama dengan. Nah, ini adalah lambang-lambang dari pertidaksamaan. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, anak-anak ibu harus mengingat 3 bentuk berikut. Ini adalah bentuk umumnya. Untuk bentuk umum yang pertama, jika soalnya nanti ada mutlak X besar dari A, nanti penyelesaian itu X kecil dari negatif A atau X besar dari A. Ya, langsung seperti ini. Kalau nanti seandainya mutlak X itu kecil dari A, lebih kecil dari A katanya. Kalau ini kan lebih besar nih, kalau ini lebih kecil. Kalau lebih kecil, itu nanti penyelesaiannya seperti ini. X itu besar dari negatif A, kecil dari A. Berarti seperti ini ya. Harus diingat, harus kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Kalau nanti bentuknya seperti bentuk ketiga, itu kiri dan kanannya sama-sama mutlak. Jadi mutlak X kecil dari mutlak Y. Jadi di sini ada mutlak, di sebelah kanan juga ada mutlak. Nah, itu bentuknya kita ubah dulu menjadi seperti ini. X tambah Y dikalikan dengan X kurang Y kecil dari 0. Nah, tanda ini menyesuaikan dengan soal nih. Khusus bentuk ketiga ini tanda menyesuaikan soal. Kalau di soal nanti besar, maka di sini besar. Kalau di sini lebih kecil sama dengan, maka di sini harus juga pakai sama dengan. Maka tanda yang di sini menyesuaikan dengan soal. Hanya untuk bentuk yang di kirinya mutlak, di sebelah kanan juga mutlak. Jadi kamu harus menambahkan dulu X tambah Y, kemudian dikalikan dengan X kurang Y. Supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Nah, misal contoh yang pertama nih, mutlak X kecil dari 2. Nah, kalau mutlak X kecil dari 2, bentuk ini sama dengan kalau kecil berarti bentuk yang ini, bentuk yang kedua. Kalau bentuk kedua, berarti kita harus mengubah menjadi seperti ini. X besar dari negatif A, kecil dari A. Nah, langsung aja, A kita kan 2 nih. Ya kan, kalau dari bentuknya berarti A-nya 2. Nah, tulis saja X-nya, tulis saja X besar dari negatif 2, kecil dari 2. Selesai, berarti ini HP-nya. Nah, kalau untuk soal nomor 2, mutlak X besar dari 2. Kalau besar, tandanya besar, itu bentuk yang pertama. Kalau bentuk yang pertama, berarti kita mengubahnya ke dalam bentuk yang seperti ini. X kecil dari negatif A. Ingat ya, kecil itu temannya negatif, besar itu temannya positif. Nah, berarti X itu kecil dari negatif, kita negatifkan negatif 2, atau X besar dari positif 2. Nah, ini HP-nya. Ini adalah jawabannya. Itu untuk yang soal versi mudahnya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, mutlak 3X kurang 1 besar dari 7. Nah, ini sama saja. Kalau besar, kalau tandanya besar, berarti kita menggunakan yang bentuk yang pertama. Kalau besar, ya kan, tandanya besar kan, tandanya besar berarti bentuk yang pertama. Jadi kita harus mengubah dia kecil atau besar. Nah, kalau tadi X, kalau ini kita tuliskan semuanya, harus dituliskan 3X kurang 1 ini dituliskan. Untuk yang pertama 3X kurang 1 kecil, kalau kecil berarti temannya negatif 7. Kemudian 3X kurang 1-nya kalau besar positif 7. Nah, ini tinggal dipindah-pindah ruaskan saja. 3X kecil dari negatif 7, negatif 1 pindah ruas jadi positif 1. 3X kecil dari negatif 6, negatif 7 tambah 1, negatif 6. Maka X sama dengan X kecil dari negatif 6 per 3. Berarti X kecil dari negatif 2. Yang ini kita selesaikan. 3X besar dari 7 tambah negatif 1-nya pindah ruas jadi positif 1. Nah, 3X besar dari 7 tambah 1 itu 8, maka X besar dari 8 per 3. Maka HP-nya
X kecil dari negatif 2 atau X-nya besar dari 8/3. Oke. Untuk soal nomor 4, mutlak 3X kurang 1 kecil 7. Nah, kalau tadi kan soalnya yang besar. Kalau sekarang kalau soalnya yang kecil. Kalau kecil berarti kita pakai bentuk yang kedua. Kita harus mengubahnya dalam bentuk seperti ini. Negatif sebelah kiri, yang positif di sebelah kanan. Tinggal kita ubah aja. Nih, 3X kurang 1 yang di tengah-tengah, yang negatif sebelah kiri, yang positif di sebelah kanannya. Tandanya seperti ini dibuat. Nah, tujuan dari ini kita harus mencari nilai X. Bagaimana 3X kurang 1 ini biar menjadi X? Langkah pertama kita harus hilangkan negatif 1-nya. Negatif 1 ini biar hilang, harus kita tambahkan dengan 1, ya kan? Biar jadi 0, kita harus menambahkan dengan 1. Nah, karena di sini ditambah 1, semuanya harus kita tambah 1. Maka negatif 7 tambah 1, 3X kurang 1 tambah 1. Nah, di sini juga ditambah 1. Nah, negatif 7 tambah 1 itu negatif 6. 3X, negatif 1 tambah 1, 0 kan? Nah, 0-nya nggak usah ditulis, tinggallah 3X aja. 7 tambah 1 itu udah 8. Nah, tadi tujuan kita biar menjadi X kan? Nah, kalau udah sampai sini, 3X-nya biar jadi X, berarti kita harus membagi 3. Semuanya harus kita bagi 3. Nih, kita bagi 3. Yang harus kita bagi semuanya 3. Negatif 6 bagi 3 itu negatif 2. 3X bagi 3 itu berarti tinggal X-nya aja. 8 bagi 3 berarti 8/3. Maka HP-nya adalah X, bacanya X besar dari negatif 2, kecil dari 8/3. Maka ini adalah HP-nya. Kemudian ada contoh soal yang nomor 5. Nah, ini sebenarnya sama aja, tapi tinggal kita harus pindah-pindah ruaskan terlebih dahulu. Mutlak 3X kurang 2 dikurang 4 itu lebih besar dari 8. Nah, itu soalnya kan. Nah, kalau seperti ini, yang angka ini kita pindah ruaskan dulu. Nah, yang nggak ada mutlaknya kita pindah ruaskan dulu. Maka tinggal mutlak 3X kurang 2, tandanya tetap besar, lebih besar dari 8 tetap kan. Nah, negatif 4 ini pindah ruas menjadi positif 4. Nah, jadilah 3X kurang 2 besar dari 12. Nah, ini sama aja kan dengan soal yang sebelumnya penyelesaiannya. Nah, kalau besar berarti kita pakai yang bentuk yang pertama. Nah, kita ubah dulu menjadi kecil atau besar. Ingat ya, angkanya 3, mutlak 3X kurang 2 besar dari 12. Berarti kita harus mengubahnya dulu menjadi 3X kurang 2 kecil. Kalau kecil negatif temannya kan, kecil, atau 3X kurang 2 itu besar dari positif 12. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu. 3X kurang 2 kecil dari negatif 12, maka 3X kecil dari negatif 12, negatif 2-nya pindah ruas menjadi positif 2, maka 3X kecil dari negatif 10. Maka X kecil dari negatif 10/3. Ini selesai. Kita selesaikan yang bentuk kedua. Maka 3X kurang 2 besar dari 12. 3X-nya besar dari 12. Negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. Maka 3X besar dari 14. 12 tambah 2 ya. Maka X ini besar. Tandanya besar. X besar dari 14/3. Maka HP-nya gabungan dari ini. Maka yang pertama X kecil dari negatif 10/3 atau X besar dari 14/3. Maka ini adalah jawabannya. Oke. Lalu bagaimana kalau bentuk yang soal seperti nomor 6 ini? Di kiri ada mutlaks, di kanan juga ada mutlaks. Nah, kalau ada angka di sini ya, dulu ada angka di luarnya, kita kalikan dulu ke dalam. Maka mutlak 3X tambah 1 kecil dari 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 1, negatif 2. Kalau udah bentuknya seperti ini, ada mutlak di kiri, ada mutlak di kanan kan, maka kita bentuk yang ini, yang ketiga ini. Nah, berarti kita harus mencari dulu X tambah Y-nya, X kurang Y-nya. Nah, kalau dari soal ini, maka X kita itu yang ini, sebelah kiri, Y kita yang di sebelah kanan ini. Nah, pertama kita cari dulu X tambah Y. X kita kan 3X tambah 1 nih. Kemudian ditambah dengan Y kita 2X kurang 2. Nah, sama dengan kita deketin yang ada X, yang ada X, yang gak ada X kita deketin juga. Maka
3x tambah 2x ditambah 1 dikurang 2. 3x tambah 2x itu 5x, 1 kurang 2 itu negatif 1. Selanjutnya kita cari x kurang y. X kurang y kita tuh x kita kan 3x tambah 1 nih, dikurang. Kalau dikurang, jangan lupa pakai kurung. Karena nanti tandanya akan berubah kalau pengurangan. Dikurang y kita 2x kurang 2. Nah, sama dengan 3x tambah 1 negatif kurang negatif ke 2x negatif 2x negatif kali negatif 2 menjadi positif 2. Tandanya harus berubah kalau pengurangan ya. Nah, kalau seperti ini kita deketin aja yang x sama x, yang nggak ada x-nya nggak sama nggak ada x. Maka 3x kurang 2x positif 1 ditambah 2. 3x kurang 2x itu x, 1 tambah 2 itu 3. Kalau sudah seperti ini, maka bentuknya tadi kan harus kita kali nih. Dikalikan kan? Nah, kita kalikan x tambah y dikali dengan x kurang y. Karena tandanya di sini kecil, maka ini juga mengikuti kecil. Berarti kecil dari 0. X tambah y kita 5x kurang 1. X kurang y kita x tambah 3. Kecil dari 0. Nah, kalau seperti itu, nah, kita ambil kedua titik ini untuk menentukan, kita samakan dengan 0 hanya untuk menentukan titiknya aja. Di sini kan ada 5x kurang 1 dan juga x tambah 3. Nah, jadi seperti ini. 5x kurang 1 yang sama dengan 0, maka 5x sama dengan negatif 1 yang pindah menjadi positif, maka x sama dengan 1/5. Kemudian ada satu titik lagi yaitu x tambah 3, kita samakan juga dengan 0. X sama dengan 3 nya pindah terus menjadi negatif 3. Sama dengan 0 ini hanya untuk menentukan titik ini aja. Oke. Nah, buat garis bilangan seperti ini, nah titiknya kan ada 1/5 dan negatif 3. Nah, mana yang lebih kecil antara negatif dan negatif 3 dan 1/5? Tentunya yang negatif 3. Maka yang kecil letakkan di sebelah kiri. Sini negatif 3, di sini 1/5. Nah, kalau udah seperti ini, tadi kan soal kita kan ini, yang terakhir kita dapat kan 5x kurang 1 dikali dengan x tambah 3 itu kecil dari 0. Nah, kita dapat ini kan terakhir tadi. Selanjutnya itu kita misalin aja antara negatif 3 dan 1/5 itu ada angka 0 kan? Ya, 0. 0 kita masukin ke sini. Ganti nilai x ini dengan 0. 5 kali 0, 0. 0 kurang 1 negatif 1. Negatif 1 kan? Negatif 1 dikali 0 tambah 3, 3. Negatif 1 kali 3, negatif kan jawabannya. Nah, maka di daerah ini itu tandanya negatif. Nah, kalau di sini negatif, berarti di sebelah sini positif dan sebelah sini positif. Itu sudah, dia selang-seling gitu tandanya. Tandanya pasti selang-seling. Kalau di sini nanti positif, berarti di sini negatif-negatif gitu. Nah, kalau udah seperti ini, karena di sini tandanya kecil, kalau kecil nggak pakai sama dengan, nah itu bulatannya nggak penuh. Bulatannya gitu, nggak ada isinya di dalam. Nah, terus kalau kecil, kita ambil yang daerah yang negatif. Kalau negatif ini daerahnya kan. Nah, diarsir, maka HP-nya itu daerah ini, X-nya besar dari negatif 3, kecil dari 1/5. Ini jawabannya. Soal yang terakhir, soal yang bentuknya pecahan seperti ini. Mutlak dari x tambah 4 per x kurang 5 kecil dari 1. Nah, mutlak x tambah 4 x kurang 5 kecil dari 1 ini, kalau ada pecahan berarti ada syaratnya. Syaratnya itu yang di bawahnya ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, maka syaratnya itu yang di bawah kan x kurang 5 nih. Maka x kurang 5 ini tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan 5 pindah ruas jadi negatif 5 pindah ruas jadi positif 5. Maka x tidak boleh sama dengan 5. Oke. Kita harus pegang syarat ini ya. Oke, kita lanjutkan. Syarat ini nanti gunanya di terakhir aja. Oke, mutlak seperti ini dapat kita ubah menjadi
mutlak X tambah 4 per mutlak X kurang 5 kecil dari 1. Kalau udah seperti ini kita kali silang aja. X kurang 5 kita pindahin ke atas. Maka tinggal X tambah 4 kecil dari satunya kita kalikan dengan ini. 1 kali X, 1 kali negatif 5, negatif 5. Nah kalau udah seperti ini kan sama nih dengan contoh soal nomor 6 barusan. Ya kan? Nah berarti kita harus, kalau ada mutlak di kiri ada mutlak di kanan, berarti kita misalkan ini X, ini kita misalkan dengan Y. Maka kita harus mencari X tambah Y nya dan juga X kurang Y nanti. Maka X tambah Y nya, X kita X tambah 4 ditambah Y kita X kurang 5. Kita deketin yang X sama X, angka dengan angka. Maka X tambah X ditambah 4 dikurang 5. 2X kurang 1. Kemudian kita cari juga yang X kurang Y. X kita X tambah 4 dikurang Y kita, kalau kurang harus dikurung dulu. Y kita X kurang 5. X tambah 4 negatif kali X, negatif kali negatif 5 itu positif 5. Maka X dikurang X 4 ditambah 5. X kurang X habis kan, tinggal 4 tambah 5 9. Masukkan ke rumusnya. X tambah Y dikali X kurang Y kecil dari 0. X tambah Y kita tadi kan nih 2X kurang 1. X kurang Y kita 9 kecil dari 0. Nah karena di sini yang X nya cuma ada 1, maka yang kita misalkan dengan sama dengan 0 itu cuma 1 aja. Untuk mencari titiknya aja. 2X kurang 1 sama dengan 0, maka 2X sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2. Maka titiknya 1 per 2, 1 titik aja. Oke. Karena di sini nggak ada X kan, maka yang kita dapat cuman 1 titik aja. 1 per 2. Nah, ini kita misalnya aja udah cari 0 itu letaknya di mana? Di sebelah kiri apa di sebelah kanan setengah? Di sebelah kiri setengah. Nah, 0-nya ini kita masukin ke persamaan ini. 2 kali 0, 0 kurang 1, negatif 1. Negatif 1 kali 9, negatif 9. Berarti negatif kan? Kalau negatif berarti tanda di sini negatif. Hanya untuk menentukan tanda aja. Di sini negatif, kalau di sini negatif berarti sebelah sininya positif. Kita lihat tandanya. Kalau tandanya kecil berarti mengarah ke yang negatif. Berarti ini daerahnya yang diarsir ini. Angka HP-nya yang diarsir ini kan kecil nih tandanya, kecil dari setengah kan. Nah, maka X kecil dari setengah. Oke. Terima kasih.